Semangat pagi, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah pengingatan untuk kelas 11 IPS. Materi kita Renaissance dan Austrarum. Latar belakang filsafat modern adanya Renaissance dan Austrarum. Renaissance berasal dari kata re, kembali, dan naître, lahir, dalam bahasa Prancis yang berarti lahir kembali. Merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Vasari pada abad ke-16 yang menggambarkan kesenian Italia mulai abad 14 hingga abad 16 yang bernafaskan semangat kesenian Yunani dan Romawi kuno. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Jadi Renaissance adalah gerakan untuk lahir kembali seperti kejayaan Yunani dan Romawi kuno. Florence adalah pusat Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman di mana lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional di kota Florence. Latar belakang dipengaruhi oleh 3 sumber, yaitu adanya hubungan kerajaan Islam di semenanjung Iberia, negara-negara Prancis, kemudian perang salib dan jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki. Ciri utama Renaissance adanya rasionalisme, humanisme, individualisme, tidak mau diatur oleh agama, dan empirisme. Aliran-aliran pada filsafat barat yang berpengaruh pada Renaissance adalah rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Berikut contoh tokoh-tokoh Renaissance di bidang kebudayaan. Albert Dürer, seorang pelukis, pengukir, dan matematikawan dari Jerman. Hasil karyanya antara lain adanya lukisan tangan berkatub, tangan berdoa. Kemudian juga lukisan 4 rasul yang menulis Injil. Desiderius Erasmus, seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, imam Katolik, dan humanis Renaissance berkebangsaan Belanda, juga seorang akademisi klasikal dan menulis gaya Latin murni. Ini gambarnya Desiderius Erasmus. Donatello adalah seorang seniman dan pematung dari Italia, tepatnya dari kota Firenze pada awal abad Renaissance. Dia dikenal sebagai salah satu pematung terbaik pada zamannya. Ini hasil karyanya ialah patung berkuda Gattamelata di Padua. Michelangelo merupakan pelukis Italia yang merupakan salah satu pelukis Renaissance terbesar dalam sejarah seni Eropa. Salah satu hasilnya ialah lukisan Bunda Maria dan Yesus. Leonardo da Vinci, seorang pelukis, pemahat, pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia di masa Renaissance. Hasil karyanya antara lain adalah lukisan Mona Lisa. Raphael, dia seorang pelukis. Kemudian Tiziano Castelli, lebih terkenal dengan nama Titian, adalah salah satu pelukis terbesar di
di zaman Renaissance. Berasal dari Venesia, Italia. Bidang kebudayaan. Kebudayaan Yunani Romawi adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Filsafat Yunani misalnya menampilkan manusia sebagai makhluk yang berpikir terus-menerus, memahami lingkungan alamnya, dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup. Berikut contoh tokoh-tokoh Renaissance di bidang pengetahuan. Christophorus Columbus, kalian pasti sudah tahu. Ferdinand Magellan atau Magellan, kalian juga sudah tahu. Johann Gutenberg, yaitu seorang pandai logam atau yang terkenal di bidang teknologi percetakan. Nicolaus Copernicus, pencetus teori heliocentris, bahwa bumi itu bulat, bumi berputar mengelilingi matahari. Johannes Kepler, dia seorang ahli matematika, melanjutkan penelitian gerak benda-benda angkasa. Kepler menemukan 3 buah hukum gerak benda angkasa mengikuti lintasan elips antara planet dan matahari, selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Jarak rata-rata 2 planet P2 dibagi Q2 sama dengan S3 dibagi Y3. Dia seorang matematika, juga seorang ahli fisika. Galileo Galilei, jumlah waktu yang sama untuk jatuhnya semua benda dari materi yang sama tanpa memandang gadget bila benda-benda itu melewati medium yang sama. Atau dengan kata lain, benda-benda yang jatuh bersamaan akan memerlukan waktu yang bersamaan pula untuk sampai di tanah. Adanya penjelajahan, kesusastraan Yunani, misalnya kisah Odyssey, karya penyair Yunani kuno Homerus, menceritakan tentang keberanian manusia menjelajahi suatu dunia yang penuh dengan tantangan dan pengalaman baru. Dengan Renaissance, maka terjadilah pencerahan, yaitu manusia bebas berpikir dan mencipta. Peristiwa itu disebut Ochlarium. Niccolo Machiavelli, diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Salah satu bukunya berjudul El Principe atau Sang Pangeran. Terima kasih. Sekian materi kita. Salam sehat.